Shalom Sobat Muda, kita patut bersyukur dan bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan pemuda. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memiliki hidup dan kehidupan kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, Mazmur 95 ayat 1 berkata, "Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita." Untuk itu saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, "Datanglah ke bait-Nya." Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita angkat kembali pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Ya, disilahkan duduk kembali. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya dengar ayat berikut dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Siapkan hati dan pikiran kita sambil mengantar kita dalam doa pengakuan dosa. Kita angkat pujian,
dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan sikap doa kita angkat kembali pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sambil musik terus dimainkan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau melihat tiap kami Tuhan yang datang hari ini kepadamu. Engkau melihat bahwa kami tidak layak, kami melakukan banyak kesalahan, kami melakukan banyak pelanggaran yang terus ada dalam kami menjalani dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan Tuhan, kami datang memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima setiap anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pun mampukan juga kami Tuhan untuk dapat menjalani hidup kami hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Beri kami hati yang mengampuni Tuhan, sehingga sama seperti Tuhan mengampuni kami juga dapat berbuat demikian. Kami juga dapat mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan,
Ini seru sembahyang kami yang hanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Kita dengarkan pengampunan dosa dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari isi firman Tuhan. Menyambut pelayanan firman kita pada malam hari ini, kita siapkan hati dengan pujian dengan sayap-Mu. Sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan isi firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur bersuka cita di malam hari ini ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, pemuda-pemudi jemaat Efata Palu, bersama-sama kami di rumah kami masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah online saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami saat ini. Maka saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan isi firman-Mu. Segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami sebagai manusia biasa, Tuhan tolong sempurnakan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan saat ini tidak menjadi sia-sia, menjadi kekuatan iman percaya kami untuk menjalani hidup yang masih dianugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita pada saat ini, kami pilih dalam kitab Lukas 17, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16, 2 ayat yang kami pilih menjadi bagian perenungan, dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam dan shalom. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kami pilih dalam perenungan kita saat ini, yaitu diberi tema kesetiaan, adalah rahasia untuk tetap mendapat berkat dalam kehidupan. Kesetiaan adalah rahasia untuk tetap mendapat berkat dalam kehidupan. Firman Tuhan dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19 ini adalah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Namun kami memilih hanya 2 ayat yang menjadi bahan perenungan renungan kita saat ini. Ketika mereka mengalami sakit penyakit yang sangat parah, mereka beramai-ramai datang kepada Yesus dan berteriak agar Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Mereka sadar dan yakin bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, mereka berseru dan meminta kepada Yesus agar penyakitnya dapat disembuhkan. Nah, saudara-saudaraku, sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak hanya itu saja, tetapi mereka juga mengikuti perintah yang diberikan oleh Yesus, di mana mereka melangkah dengan iman dan percaya bahwa mereka pasti disembuhkan. Karena itu, ke-10 orang kusta tersebut sembuh dari penyakit yang mereka derita. Dan sudah seharusnya mereka bersyukur dan datang kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih serta mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan namanya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Tidaklah demikian. Karena ternyata hanya 1 dari 10 orang yang datang kembali kepada Yesus dan memuliakan namanya. Bahkan Yesus pun heran dan bertanya, kemana orang-orang lain yang disembuhkan olehnya? Saudara-saudaraku, kita dapat melihat bahwa Tuhan telah menyiapkan berkat lainnya bagi mereka yang mau setia datang kepadanya. Tidak hanya kesembuhan yang diterima 1 orang yang kembali itu, tetapi dia juga menerima berkat lainnya, yaitu berkat keselamatan yang dari Tuhan. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ke-10 orang kusta ini sebenarnya adalah gambaran kehidupan orang percaya. Banyak orang yang ketika dalam masalah, banyak orang yang ketika dalam beban pergumulan, persoalan kehidupan, mereka berbondong-bondong datang ke gereja, rajin beribadah, mengikuti setiap kegiatan doa dan acara apapun yang diadakan di gereja. Mereka beranggapan bahwa dengan cara itu, mereka akan mendapatkan jawaban atas masalah, atas persoalan, atas pergumulan yang mereka hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan memang tidak pernah berhutang kepada setiap orang yang datang kepadanya, berseru dan meminta kepadanya. Dia akan memberikan jawaban bagi setiap doa dan pergumulan kita. Tetapi sebagian besar
orang justru lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika mereka terlepas dari segala beban pergumulan, telah lepas dari masalah yang mereka hadapi, mereka mulai mengurangi kegiatan yang tadinya diikuti. Mereka mulai disibukkan dengan berbagai hal dalam kesibukan masing-masing pribadi. Dan berbagai alasan muncul untuk menghindari kegiatan persekutuan beribadah. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin agar kita tetap setia. Tuhan menginginkan agar kita tetap dekat kepadanya ketika juga kita telah lepas dari setiap beban pergumulan, bahkan masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin agar kita semakin intim dengan Dia. Tuhan ingin agar kita semakin dekat dengan Dia. Dan Tuhan rindu agar kita tetap memuji dan memuliakan nama-Nya di saat kita sudah menerima jawaban atas doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan pernah lepaskan kasih karunia Tuhan ketika kita sudah menerima jawaban doa-doa kita. Jangan lupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita, betapa baiknya Tuhan kepada saudara dan saya. Karena Dia telah menyembuhkan kita, karena Dia telah memulihkan kita, karena Dia telah memberikan kekuatan, memberi kita pekerjaan, memberi kita kesuksesan dalam karir, memberi kita jalan keluar atas setiap pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Bahkan memberi kita kesehatan, umur panjang, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, sobat muda, tetaplah jaga hubungan kita dengan Tuhan, walaupun kita sudah menerima jawaban atas masalah kita. Dan ketika kita tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat lainnya dalam kehidupan kita. Termaksud berkat kesuksesan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dan lain-lain sebagainya. Berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita lihat akan kita terima dalam kehidupan kita. Marilah sobat muda, kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan pada saat Dia telah memberikan kemenangan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan lepaskan kesetiaan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat berkelimpahan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Pesan dari firman Tuhan kita saat ini, hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Karena ketika kita tetap setia dan percaya kepadanya, maka apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sobat muda yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat kata firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ada sukacita dan rasa syukur dalam persekutuan ibadah kami malam hari ini. Ketika firman-Mu kembali diperdengarkan, diingatkan kepada kami. Kesetiaan adalah rahasia untuk mendapatkan berkat dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu setia kepadamu. Ajarlah kami untuk terus mengingat apa yang kami nikmati miliki sampai dengan saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Ketika kami menghadapi setiap beban pergumulan, bahkan masalah dalam keluarga kami, masalah pribadi lepas pribadi. Ketika kami datang memohon, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kami, maka kembali kami tidak akan melupakan semuanya itu dengan mempersembahkan syukur, bahkan lebihnya lagi tetap terus taat dan setia hanya kepada Tuhan. Engkau berkati kami semua dengan firman ini, agar ketika kami menjalani hidup kami di masa muda kami menjalani semuanya itu benar-benar hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam persekutuan ibadah kami malam hari ini. Kami berdoa bagi semua sahabat kami, pemuda-pemudi Jemaat Efata Palu. Dalam menjalani kehidupan kami masing-masing sampai dengan saat ini, kami yang masih mencari pekerjaan, kami yang duduk di bangku pendidikan perkuliahan, Engkau berkati kami ya Tuhan, apapun yang menjadi usaha kami, semua ada dalam campur tangan Tuhan. Kami tahu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau berkati keluarga kami masing-masing, orang tua kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus persekutuan pemuda Jemaat Efata Palu. Bahkan ketika dalam mempersiapkan pelayanan mereka untuk menghadapi perayaan Natal di tahun 2020 dengan situasi bahkan keadaan yang kami alami saat ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan apa yang telah menjadi program pelayanan mereka, rencana-rencana mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah pengurus yang ada tetap terus bersama-sama bergandengan tangan, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka bersama-sama, dan mereka melakukan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh sukacita. Bahkan mereka lebihnya lagi melakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, saat ini kami berdoa. Mungkin ada di antara kami yang bersuka cita atas ketambahan usia, atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, Engkau perlengkapi apa yang jadi rasa ungkapan syukur sukacita. Dan biarlah ketika menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini, kami selalu diingatkan untuk terus mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Karena apa yang kami miliki sampai saat ini, itu semua semata-mata pemberian daripada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami, masa muda kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan.
saat ini dalam persekutuan ibadah kami, di akhir ibadah kami memberikan persembahan syukur. Berkati dan terimalah agar dapat digunakan dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan secara khusus pelayanan di tengah-tengah persekutuan pemuda jemaat Efata Palu. Ini doa kami, ini permohonan, ini syukur sukacita kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita tiba di akhir ibadah kita pada saat ini. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya jemput teman-teman bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Takut Tahu Kan Hari Esok. Saudara-saudara, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, kembalilah dalam damai dan sejahtera. Tetaplah setia, sekalipun tidak mudah, sebab di balik kesetiaan selalu ada berkat Tuhan. Untuk itu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara, sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk melayani ibadah persekutuan pemuda online saat ini. Bahkan mungkin saat ini pelayanan kami yang terakhir di tengah-tengah jemaat GKST Efata Palu, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan pemuda. Maka saat ini berikan saya kesempatan sedikit untuk menyampaikan rasa ungkapan terima kasih atau kesan dan pesan ketika 2 tahun lebih kami melaksanakan masa vikariat di tengah-tengah jemaat Efata Palu. Pertama-tama kami mempersembahkan syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, ketika boleh memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk hadir bersama-sama dengan jemaat Efata Palu, bersama-sama dengan teman-teman pemuda dan pemudi. Terima kasih, kurang lebih 2 tahun boleh melayani bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih telah mendukung dalam pelayanan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas rasa
kebersamaan dan kekeluargaan serta keakraban kita kurang lebih 2 tahun di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika kami menjalani tugas tanggung jawab pelayanan kami, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman pemuda, saudara-saudaraku, sahabatku, tolong dimaafkan. Itulah kekurangan kami dalam menjalani pelayanan. Terima kasih kalau selama ini dalam setiap perkunjungan, baik perkunjungan ulang tahun, baik perkunjungan orang sakit di rumah sakit, maupun juga ada di rumah, saya diberikan kesempatan bersama-sama untuk melayani. Banyak hal yang kami dapatkan di jemaat Tuhan di sini bersama dengan teman-teman pemuda, itulah yang nanti bekal kami bawa ketika kami melayani di jemaat Tuhan di tempat lain. Ketika ada perjumpaan, ketika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kita berpisah oleh jarak dan waktu, tapi kita tidak berpisah di dalam kasih Tuhan. Kami akan melayani di kelas Siswotu, Jemaat Betel KPP, Sulawesi Selatan. Jika nanti mungkin tidak ada yang tahu kehidupan ini, ada di antara teman-teman pemuda yang akan melakukan perjalanan ke sana. Bolehlah mampir di jemaat kami, dan boleh menghubungi kami karena nomor tetap nomor yang sama, dan sekalipun nanti jika diganti pasti akan diberi kabar. Terima kasih teman-teman pemuda. Rencana kami akan berangkat pada tanggal 26 hari Senin karena akan serah terima pada tanggal 1 November. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun karena waktu yang terbatas, maka kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Pesan kami hanya satu. Hiduplah dengan rukun dan damai. Tunjukkanlah sikap tindakan kita yang baik menjadi teladan bagi semua orang dimanapun kita berada. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dengan demikian kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat malam, dan shalom. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terus mengingatkan teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di ibadah pemuda minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.